بسم الله الرحمن الرحيم. This is where we fight! This is where they die! The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the goddess. The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the goddess. Saya ingin mengakhiri tentang koresponden Nabi, surat-surat Nabi yang ditujukan kepada para raja-raja dan penguasa-penguasa dunia, yaitu Al-Kitabu ila Qaisar Malikir Rum. Bagaimana surat Nabi yang ditujukan kepada Raja Kaisar, Raja Romawi, yang kemudian kita kenal dengan istilah Heraklius, Herak. Rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم Herakla atau Heraklius ini, وهو هذا. Imam Bukhari cukup jelas meriwayatkan dengan riwayat yang sangat panjang, kemudian pengarang kitab ini mencoba melihat cuplikannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullahi wa Rasulih. Ini surat dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakla azimur Rum, kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Salam sejahtera buat orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Kau masuk Islam, Allah akan memberimu 2 pahala sekaligus. Tapi fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul arisiyyin. Tapi kalau kau menolak ajakan Islam ini, engkau tetap akan mendapatkan dosa orang-orang Arisiyin. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini hampir sama redaksinya dengan semua penguasa-penguasa yang ada. Wahai ahli kitab, monggo kalau bahasa kita, ayo bersama-sama kepada kalimat kata yang sama antara kita dengan kalian semua, untuk tidak menyembah kecuali menyembah kepada Allah,
untuk tidak beribadah kecuali beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak boleh menjadikan sebagian kita pada sebagiannya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian menolak, saksikan, kami semua siap berucap bahwa kami adalah orang-orang Islam. Sengaja kitab ini yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih sahabat namanya Dahiyah ibn Khalifah al-Kilbi. Nabi menyuruh dulu sebelum menyerahkan langsung kepada Raja Heraklius ini ayyadfa'hu ila 'azim Basra, untuk diserahkan dulu kepada penguasa Basra, karena Basra di dalam mungkin menjadi negara serikatnya Romawi pada waktu itu. Liyadfa'hu ila Qasra, berharap Raja Basra ini yang kemudian juga mengawal surat ini kepada Kaisar Raja Heraklius ini. Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Herakla arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy. Ketika Abu Sufyan bin Harb telah sampai berita kepadanya bahwa Heraklius menulis surat kepadanya untuk pembesar-pembesar Quraisy, wa kanu tujjaran bisyambil fil mudda allati kana Rasulullah madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy, fa'tuhu wa hum bi Ilya fada'ahum ila majlisi wa hawlahu udhama'ir Rum. Diundang secara khusus. Pada waktu itu Raja Heraklius sedang, kalau bahasa kita sekarang sedang turba, turun ke bawah melihat salah satu negara binaannya, kekuasaannya, yaitu di Syam, ya. Dan dia di situ, dan kebetulan Abu Sufyan sedang di situ juga, lagi kulaan di negeri Syam, ngambil barang di situ. Tiba-tiba ada pula Dahiyah bin Khalifah, utusan Rasulullah SAW, yang didampingi oleh Raja Basrah untuk ketemu dengan Raja Heraklius ini. Jemaah sekalian, apa yang terjadi? Da'ahum fi majlisihi wa hawlahu udhama'ir Rum. Dipanggil semua pembesar-pembesar Quraisy, tentu di bawah pimpinan Abu Sufyan di situ, ada di situ, dan berada di barisan terdepan, tempat duduk terdepan bersama para pembesar-pembesar Romawi pada waktu itu, pejabat-pejabat Romawi pada waktu itu. Kemudian dipanggillah penterjemahnya. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'am annahu nabi. Tolong tanyakan kepada orang Arab ini, mana di antara mereka ini yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini? Qala Abu Sufyan langsung pasang badan, ana aqrabuhum nasaba. Aku, kata Abu Sufyan, yang paling dekat nasabnya dengan orang ini, dengan Muhammad ini. Faqala udnuhu minni, sudah dekat kepadaku, suruh kemari, kata Raja Heraklius. Wa qarrabu ashabahu faj'aluhum inda zahri. Thumma qala turjumani, inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul, fa in kadzabani fakadzibuhu, fa wallahi laula al-haya min ayyathiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Coba lihat jemaah sekalian, berkata Raja Heraklius ketika Abu Sufyan didatangkan langsung ketemu dengan Heraklius ini, berkata pada penterjemahnya, saya bertanya kepada orang ini tentang orang yang mengaku nabi ini. Kalau dia dusta kepadaku, dustai pula orang ini. Jadi orang bule, Pak, bule ya, Heraklius kan dari Romawi, itu piawai dalam urusan diplomasi. Dan dia lihat wajah Abu Sufyan, dari mana dikenal Pak karakter orang Arab ini jemaah sekalian, terutama orang Mekah, tidak ada kamusnya Pak berbohong, apalagi dalam prinsip-prinsip kehidupan. Aib bagi orang Arab itu berbohong. Jadi kalau banyak orang Arab berbohong Pak, dipertanyakan kearabannya itu jemaah sekalian, ya, imam turunan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, turunannya orang apa? Orang munafik, ya, atau turunannya Abu Jahal. Itu aja pilihannya. Tapi Arab yang sebenarnya jemaah sekalian, dia menjaga betul
aib berbohong ya mak sekalian. Kalau dia berdusta, dustai pula orang ini, kata raja ini. Fa wallahi, kata Abu Sufyan, kalau saya tidak punya malu, rasanya saya ingin berdusta, tapi tidak pas dalam momentum seperti ini, kata Abu Sufyan. Summa qala awwala ma sa'alani anhu qala kaifa nasabuhu fikum. Kata Abu Sufyan, pertama yang dia tanyakan kepadaku, bagaimana nasabnya orang ini di antara kalian. Itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu huwa fina du nasabin. Ini orang nasabnya paling jelas di antara kami. Kata siapa? Kata Abu Sufyan. Ngomong apa adanya Abu Sufyan jemaah sekalian. Memang Nabi jelas dari bangsa Quraisy, Al-Hashimi. Quraisy ini banyak pak, dari sekian banyak bangsa-bangsa Quraisy ini Al-Hashimi yang paling jelas jemaah sekalian. Huwa, kata Abu Sufyan, fina du nasabin, nasabnya paling jelas. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qablahu qat. Apakah pernah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, sebelum kamu seorang pun? Qala la, tidak. Kata Abu Sufyan, tidak pernah ada orang mengaku seperti itu. Qala fahal kana min abaihi min malik. Apakah aba-abanya, jiddi-jiddinya, nenek moyangnya ada yang jadi raja? Qultu, kata Abu Sufyan, la, tidak ada dari keturunan kami yang jadi raja. Qala fa asyrafun nas ittabi'uhu aw du'afa'uhum. Yang mengikuti Muhammad ini orang-orang mulia, orang-orang berjuis, orang-orang palinti, atau orang-orang lemah? Qultu, kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Yang mengikuti Muhammad ini orang-orang kere semua, orang-orang tidak mampu, orang-orang lemah. Qala ayaziduna aw yang, semakin hari bertambah enggak pengikutnya atau berkurang? Qultu bal yazidun, nambah terus umatnya ini. Qala, dia nanya lagi, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da yadkhula fihi. Apakah ada satu orang di antara mereka yang murtad karena kebencian kepada agamanya setelah dia masuk dalam agama ini? Qultulah, setahu saya, kata Abu Sufyan, tidak ada seorang pun yang murtad. Qala fahal tattahimunahu bil kadzib qabla ayyaqulu ma qala. Apakah kau pernah menuduh Muhammad ini tukang dusta sebelum dia memproklamirkan diri sebagai seorang nabi? Qultulah, kami tidak pernah menuduh dia dusta. Bahkan dia dapat julukan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Qala fahal yaghdir. Apakah Muhammad pernah menipu? Qala la, tidak pernah ada tipu-tipu dalam kehidupan Muhammad ini. Jadi ini Abu Sufyan pak dengan kekufurannya mengakui semua jemaah sekalian. Qala wa nahnu minhu min muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami bertahun-tahun tidak pernah melihat Muhammad ini pernah berdusta, pernah menipu kami. Qala wa lam tumkinuni kalimatan adkhul fiha syai'an ghaira hadhihi al-kalimah. Qala fahal qataltumuhu. Apakah anda memeranginya? Qultu na'am, iya, kami perang terus dengan Muhammad ini. Qala fa kaifa kana qitalukum? Iya, bagaimana perang kalian dengannya? Qala al-harbu baina wa bainahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu. Perang di antara kami luar biasa dahsyat, keras. Kadang kami menang, kadang dia yang menang. Itu diakui Pak oleh Abu Sufyan. Badar menang, Uhud tidak jelas siapa yang menang siapa yang kalah Pak. Dikatakan menang perang Uhud, tidak dapat ghanimah juga jemaah sekalian. Saya harus mengatakan ini jemaah sekalian. Coba lihat. Qala madza ya'murukum? Apa yang ia perintahkan kepadamu? Apa yang ia suruh? Misi dakwahnya itu apa? Kata Raja Heraklius ini. Qultu yaqulu, dia selalu mengatakan pada kami, u'budullah wahdah. Ayo kalian beribadah kepada Allah yang Maha Esa.
la tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Subhanallah. Wa ya'muruna bis shalah, memerintahkan kami melaksanakan salat. Was-sidqu, menjaga kejujuran. Wal afaf, menjaga harga diri. Was-silah, memerintahkan kepada kami untuk menyambung tali silaturahim. Faqala liturjuman, didengarkan Pak oleh siapa ini, raja ini, dan diterjemahkan sama penterjemahnya jamaah sekalian. Kullahu sa'altuka an nasabihi fadzakarta fadzukir annahu fikum duna sabab. Sengaja saya tanya bagaimana nasab orang ini, silsilah nasab orang ini, keturunan orang ini, dan kau mengatakan nasabnya jelas dan sangat mulia. Kadzalika rusul tub'atsu atau tab'atsu fi nasabin min qaumiha. Beginilah semua rasul, semua nabi selalu yang diangkat oleh Allah nasabnya jelas, nggak asal-asalan jemaah sekalian. Nyambung Pak ya. Jadi pemimpin di mana-mana itu jemaah sekalian harus jelas jemaah. Bapak sopo, kakek sopo, ya, njite apa njite Pak, buyutnya siapa, ya, abahnya buyut siapa, harus jelas jemaah sekalian. Dan jelas Pak nasabnya, sehingga tidak punya cacat secara nasab jemaah sekalian, terhormat. Semua nasab para nabi seperti itu. Masuk satu poin jemaah sekalian. Allahu Akbar. Lanjut ya. Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul qabla, apakah misi ini pernah diucapkan oleh nabi sebelumnya? Fadzakartu alla, dan kau mengatakan fadzakarta annahu la, qulta law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun yata'assa biqawli qila qablahu. Kalau kemudian misi ini ada yang mengucapkan sebelumnya, berarti Muhammad hanya meniru orang sebelumnya jemaah sekalian. Karena ternyata misi yang dibawa Rasulullah Pak beda dengan misi-misi Nabi sebelumnya jemaah sekalian. Kalau ia sama mirip-mirip, ya sudah, kata Heraklius ini, ya ini copy paste saja, menjiplak saja Muhammad ini. Ternyata tidak. 2 poin masuk jemaah sekalian. Subhanallah. Wasa'altuka hal kana min abaihi min malik fadzukir anla. Saya nanya apakah nenek moyangnya ada yang jadi raja, disebutkan tidak. Faqultu law kana min abaihi min malik, kalau kemudian dari abah-abahnya ada yang turunan raja, ya, rajulun yatlubu maliki abi, mungkin saya berani mengatakan ini orang paling pingin niru siapa, kakeknya atau ayahnya, ya, ingin estafeta kerajaan jalan terus, kira-kira begitu. Dan ternyata Muhammad jidi-jidinya, kakek-kakeknya, buyut-buyutnya tidak ada yang jadi raja. Subhanallah. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib, saya nanya kepada kalian tadi, apakah engkau menuduh dia dusta qabla ayyakula maqala, sebelum dia mengaku sebagai seorang nabi, apakah kau menuduh dia dusta? Fadzukita anda, dan kau mengatakan tidak. Qad a'rif annahu lam yakun la yadhar al-kadzib 'ala an-nas. Saya yakin kalau kemudian dia berdusta kepada manusia, dia pasti berdusta pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka asyrafin nas ittaba'uhu aw dhafa'uhum, saya nanya apakah yang mengikuti dia para orang-orang parlentenya, orang-orang kaya, orang-orang kuat, ya, penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha atau orang-orang lemah. Fadzukirta anna du'afa'uhum ittaba'u, tapi yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang lemah. Wa hum atba'ur rusul haqqan, memang begitulah. Hampir semua pengikut-pengikut Nabi sebelum Muhammad ini yang ikut adalah orang-orang lemah awalnya jemaah sekalian. Wasa'altuka ayazidun aw yanqusun, bertambah tidak jumlah mereka atau berkurang? Fadzukirta annahum yazidun, kau mengatakan bertambah. Kadzalika amrul iman hatta yatim, begitulah perkara iman. Begitu masuk pada hati seseorang, dia akan bertambah Pak. Orang akan merasakan dibacanya sampai sempurna. Wa sa'altuka ayartadda ahadun sakhtata dinihi
ba'da yadkhula fihi, apakah ada seorang yang murtad, salah seorang di antara mereka dari umatnya ini karena kebencian kepada agama setelah dia masuk memeluk agama Islam ini? Fadzukirta la, kau mengatakan tidak. Kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatil qulub, begitulah iman begitu masuk ke dalam hati seseorang mustahil bisa memurtadkan seseorang, kata dia. Wa sa'altuka hal yaghdir, saya juga bertanya kepadamu tadi apakah dia pernah khianat? Fadzukit Allah, engkau mengatakan tidak. Kadzalika rusul la taghdir, tidak ada seorang nabi pun yang khianat dan berbohong dalam hidupnya itu. Wa sa'altuka madza ya'mur, aku tanya juga kepadamu apa yang ia perintahkan itu. Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah. Masya Allah, engkau menyebut bahwa dia menyuruh kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, kalian tidak boleh syirik kepada Allah dengan sesuatu. Wa yanhaakum an ibadatil awthan, melarang kalian untuk menyembah berhala. Wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf, dan menyuruh kalian pula, memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat, berbuat jujur, punya harga diri. Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'i qadamaini hatain. Masya Allah, coba lihat Pak kata-kata dia ini. Kalau apa yang kalian ucapkan itu benar, Muhammad nanti akan menguasai tempat dua kakiku sedang berpijak ini. Artinya apa jemaah sekalian? Kerajaan Romawi ini akan dikendalikan oleh Muhammad sekali waktu. Allahu Akbar. Ya. Ikhwatal iman, coba lihat. Faqad kuntu a'lam annahu kharij. Tadinya saya menyangka nabi yang akan muncul di akhir zaman itu dari orang luar. Walam akun adzunhu annahu minkum, saya tidak menyangka kalau nabi terakhir ini adalah darimu, orang Arab. Kata siapa? Kata Raja Heraklius ini. Falau anni a'lamu anni akhlisu ilaihi la tajasyamtu liqa'ah. Kalau kemudian saya diberi kesempatan bisa berjumpa dengannya, sekarang juga akan saya jumpa dengannya. Walau kuntu indahu laghasatu an qadamai, kalau saya berjumpa dengannya akan saya basuh kedua kakinya dengan tanganku. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah faqara'ahu, kemudian dia ambil Pak mana surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baca jamaah sekalian. Dibaca sama siapa? Sama Raja Heraklius gitu. Min Muhammad Rasulullah. Ya. Min Muhammad min apa? Min Muhammad, saya ulangi lagi, Abdullah wa Rasuluh, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakl azim Rum gitu. Dibaca sama dia jamaah sekalian. Falamma faragha min qira'atil kitab irtafa'atil aswat indah. Setelah dia baca surat itu, terjadi gemuruh suara Pak di mana-mana jamaah sekalian. Ya. Wa amara bina fa akhrajna. Kemudian kata Abu Sufyan, saya diperintah untuk keluar di tempat ini. Rupanya Pak, orang-orang sekitarnya itu melihat wajah Heraklius melelehkan air mata, menangis, ingin jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ashabihi na akhrajna, saya mengatakan kepada orang-orang dekatnya Raja Heraklius ini ketika aku dikeluarkan, laqad amara Amr ibn Kabsyah, ya, innahu la yakhafuhu milka bani Asfar. Aduh, saya melihat ketakutan yang dimiliki rajamu ini, amirmu ini satu perkara yang pernah terjadi dulu yang ditakuti oleh Raja Asfar, takut kepada Ibni Abi Kabsyah. Dulu ada kejadian seperti itu jamaah sekalian, ketika ada surat kemudian dia merasa gemetar takut jamaah sekalian. Fama zidtu muqinan bi amri Rasulillah, saat itu saya semakin yakin kata Abu Sufyan. Jadi rupanya Pak Abu Sufyan iman sudah mulai masuk Pak. Seorang penguasa Romawi, kalau sekarang Amerikanya barangkali Pak ya. Ya. Kalau kemarin kita bahas Kisra, raja mana? Raja Persia, ya sudah kita bahas juga. Dulu Pak, ada dua kekuatan memang jemaah sekalian, Eropa dan Persia. Ya kalau sekarang Amerika dan Soviet. Sekarang Soviet mulai menurun, Amerika dan Cina, kira-kira begitu. Ya. Itu kelihatan bisa-bisanya penguasa sangat kuat kerajaannya, wibawanya sampai tembus ke negeri, banyak negeri Arab yang dikuasai oleh Eropa pada waktu itu. Kemudian
dia bisa menerima suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu saya semakin yakin dengan perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai nanti Pak, kemudian inilah muqaddimah Abu Sufyan masuk Islam jemaah sekalian. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allahu akbar. Hada ma ra'ahu Abu Sufyan min athari hadzal kitab ala Qaisar. Ini yang dilihat oleh Abu Sufyan, suasana sampai dia kemudian diajak dialog oleh Raja Heraklius ini. Wa qad kana min atharihi alaihi annahu ajaza Dahiyah bin Khalifah al-Kalbi hamilu kitab Rasulullah bimalin wa qiswa. Sejak itu Pak Abu Sufyan kan yang membawa kitab namanya kan Dahiyah ya, al-Kalbi tadi. Abu Sufyan sudah mulai lembut Pak, tidak kasar lagi. Iman sudah mulai masuk ke dalam dadanya walaupun belum bersahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan memberikan hadiah kepada Dahiyah ini harta dan beberapa baju jemaah sekalian untuk dibawa pulang ke mana? Pulang duluan ke Madinah. Yang ngasih Abu Sufyan jemaah sekalian. Walamma kana Dahiyah bihisma, sebuah daerah fi tariq laqiyahu nasun min Juzam. Subhanallah, di tengah jalan Dahiyah pulang membawa kabar gembira ini betapa Raja Heraklius sudah menerima suratnya dengan penuh bahagia, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepertinya dia mau masuk Islam. Jemaah sekalian, tiba-tiba di jalan dirampok ini Pak. Pembawa risalah Nabi yang kemudian membawa harta yang banyak dari Abu Sufyan, hadiah dari Abu Sufyan ya, dan beberapa baju yang bagus dari Syam. Di tengah jalan daerah namanya Bihisma fit tariq, kemudian faqata'uha alaih, dirampok oleh kelompok penjagal di situ. Walam yatruku mahu syai'ah, tidak ada satu pun yang tinggal, semuanya dihabisin. Diambil semua oleh rampok ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang si Dahiyah ini Ibn Khalifah al-Kalbi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qabla yadkhula baitahu fa akhbarahu, kemudian jumpa Nabi dan ceritakan, ya Rasulullah, sudah saya sampaikan ke Heraklius menerima suratmu, tidak ada penolakan, dia ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Bahkan aku juga ketemu dengan Abu Sufyan yang menterjemahkan semua Abu Sufyan, yang menerangkan siapa engkau ya Rasulullah, dan Abu Sufyan ngasih hadiah kepadaku begini. Tiba-tiba di jalan aku dirampok ya Rasulullah di daerah namanya Hisma ini. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah ila Hismah atau Husma. Kemudian Zaid bin Harithah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah ini. Wa hiya wara'a wadil qura ila fi 500 rajulin, membawa 500 orang pasukan ya, di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Fashanna Zaid al-ghara ala Juzam faqutila fihim qatlan dzari'ah. Terjadi pertempuran jemaah sekalian dan peperangan yang sangat sengit. Akhirnya semuanya bisa diambil kembali oleh Zaid. Wastaqa ni'amahum wa nisa'um, kemudian diambil binatang ternak mereka, wanita-wanitanya, anak-anaknya semua dibawa oleh Zaid bin Harithah. Fa akhadha minan ni'am alfa ba'ir, ini binatang ternak yang didapati ada 1000 unta. Kemudian berapa? Wa minasyah 5,000, kambingnya 5.000. Wasabi' mi'ah minan nisa' wasibyan, kemudian tawanannya dari anak-anak kecil dan perempuan ada 100 orang jemaah sekalian. Nah, ini kalau sudah kuat Pak, tunjukkan kekuatan kita, jangan main-main jemaah sekalian. Ya, hatta diambil itu hadiah dari Abu Sufyan, tapi diambil lawan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya khawatir iman, apa yang terjadi? Wa kana bainan nabi wa baina qabilah Juzam muwada'ah, sebenarnya ada perjanjian jemaah sekalian, perjanjian kesepakatan damai antara Nabi dengan kabilah Juzam ini. Fa asra Zaid ibn Rifa'ah al-Juzami, tiba-tiba muncul Zaid, namanya Zaid juga Pak, ibn Rifa'ah al-Juzami dari bangsa ini yang merampok ini jemaah sekalian. Ahadu zu'ama'i hadil qabilah bitaktimil ihtijaj ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pimpinannya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad aslam, sudah masuk Islam pimpinan kaum ini jemaah sekalian. Wa huwa wa rijalun min qaumihi wa nasaru Dahiyah hina qata'a alaihi tariq, dan dia ceritakan jemaah sekalian, ya Rasulullah, kami sebenarnya ingin membantu si Zaid Abu Dahiyah bin Khalifah ini, cuma kami terlambat ya Rasulullah gitu. Kadung dirampok oleh sebagian kaum kami gitu.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa jemaah sekalian, faqabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijajuhu wa amara biradil ghanaim wassabi. Dilihat memang betul tulus Pak, kepala sukunya ini sudah kembalikan semua binatang yang 1000 onta, 5000 kambing, 100 tawanan dikembalikan semuanya ya, karena memang sudah ada ikatan perjanjian. Cuma ternyata yang ngerampok sebagian dari kaumnya Pak, yang tidak tahu sebelumnya sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, saudara sekalian, coba lihat jemaah sekalian, misi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah begitu kokoh, tidak cukup hanya bertahan Pak. Islam hanya berkembang di Madinah saja, di Mekah saja. Disebarkan Islam ini Pak ke Eropa sampai ke Persia. Alhamdulillah Allah pertemukan tidak sampai ke Persia. Raja Heraklius, Raja Romawi ini datang Pak ke Syam, ketemu dengan Abu Sufyan, nanya. Di saat yang bersamaan ada utusan Nabi Pak untuk menyampaikan risalah ini jamaah sekalian. Coba lihat begitu jelasnya agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini misi semua kita. Jadi Islam ini jamaah sekalian jangan hanya kita nikmati untuk diri kita saja. Islam ini harus kita kembangkan. Ya, Islam ini harus kita sampaikan kepada siapapun pula. Ya, tidak hanya dinikmati oleh kita saja. Saya berkali-kali menyampaikan bab ini. Kalau pada malam ini kita bisa duduk bersama, ngaji bersama, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kita punya semangat bersama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita masuk bulan Rabiul Awal Pak ya. Bulan Maulid seperti ini. Menapak tilasi bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bertanya, apa sudah kita perbuat ini jemaah sekalian? Kita alhamdulillah Pak malam ini, dan ini ribuan kaum muslimin mendengarkan kajian saya lewat Suara Muslim ini. Ini orang-orang yang baik-baik. Dulu bagaimana orang-orang yang tidak kenal dengan Islam ini jemaah sekalian? Sampaikan kepada mereka, balighu anni walau ayat, sampai kepada mereka. Nerima atau tidak bukan urusan kita. Yang jelas Islam ini sampaikan. Tunjukkan kekuatan kita sebagai kaum muslimin jemaah sekalian dimanapun kita berada. Ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para penguasa-penguasa yang ada. Sebenarnya masih ada jemaah sekalian, nanti ada kitab surat Nabi kepada Munzir bin Sawi. Nanti juga ada kitab Nabi kepada Hudza bin Ali Sahibul Yamamah. Ada juga nanti kepada Raja Oman. Oman ini Pak berdekatan dengan Yaman. Seperti itu, dan terus begitu sampai nanti kita masuk pada Nasyad Askari ba'da sulh Hudaybiyah, yaitu Ghazwah Dzil Qura, sebelum masuk kepada perang Khaybar yang sebenarnya. Nah ikhwatal iman, inilah perjuangan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah berjalan terus. Terima alhamdulillah, tidak terima minimal Nabi sudah menyampaikan kepada mereka. Kepada Raja Kisra kemarin kita tahu kan, diterima kemudian disobek. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mulka, semoga Allah merobek-robek kerajaannya juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bukan di zaman Nabi Pak. Kapan itu? Bukan di zaman Sayyidina Abu Bakar, bukan, tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kisah itu Pak tumbang, hancur ya, sampai kemudian di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu. Kita akan bahas pula perang ini, perang Al-Qadisiyah namanya. Menyerang kemana? Ke Persia, dan kemenangan pada kaum muslimin ya radhiyallahu anhum jami'an, dan ghanimah-ghanimahnya Pak utuh setelah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dibagi-bagi kepada beberapa para pejuang-pejuang yang ada. Sisanya Pak dikembalikan pada Sayyidina Umar yang pokok-pokok. Saya sempat baca tadi sepintas tentang kisah ini jamaah sekalian. Sampai Sayyidina Umar Pak ya ta'ajab, dia kagum, terheran-heran bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas bisa mengawal kekayaan Persia ini utuh jamaah sekalian. Apa namanya ini? Mahkotanya, baju emasnya, kemudian pedangnya, segala macam utuh. Kemudian dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, unzur, wahai Ali, lihat bagaimana sahabat-sahabatmu ini. Wahum umana, mereka itu orang-orang yang amanah. Ya, berjuang meninggalkan keluarganya, tidak satu pun tertinggal, utuh. Bahkan di luar prediksi kami akan mendapatkan sebegitu banyak harta rampasan, harta perang seperti ini, kata dia. Kemudian keluar kata-kata Sayyidina Ali ya, makanya
ini kemudian menjadi omongan di mana-mana. Ya, kenapa? Ifta, ya, fa'affat junuduk. Engkau punya harga diri, maka tentara-tentaramu juga punya harga diri gitu. Lau raka'ta la raka'an nas jami'an. Kalau kau ruku, semua juga akan ruku. Betapa pemimpin yang adil, ma'asyiral muslimin, pemimpin yang amanah. Subhanallah, rakyatnya pun, ya, karyawannya pun, anak buahnya pun juga akan mengikuti pimpinannya. Pimpinan baik, semuanya juga akan baik, ma'asyiral muslimin. Sayyidina Umar baik, maka semuanya juga akan baik. Tidak ada satu, ada yang mengatakan tidak ada satu satu biji jarum pun yang tertinggal, jemaah sekalian. Semua diberikan pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena penuh keamanan. Dan ini kemenangan, Pak, dan betul di tangan Sayyidina Umar Persia kemudian hancur dan kemudian berbondong-bondong mereka masuk Islam. Walaupun nanti sejarah berbicara lain, jemaah sekalian, ya, muncul cikal bakalnya kelompok Syiah dari situ karena kebencian pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Utsman, kemudian di masa Sayyidina Ali terjadi fitnah. Setelah itu terjadi pula fitnah sampai kepada Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, siapa? Sayyidina Husain. Kemudian nikah di sana, Pak, terjadi fitnah. Kemudian muncullah cikal bakal Syiah yang sampai sekarang tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan Allah membuka hati mereka semua. Dan kita berdoa, Pak, mudah-mudahan Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya paham dan sangat paham, saya yakin-yakinnya ini agama miliknya Allah Subhanahu wa taala. Islam ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkannya atau tidak memikirkannya tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengawal atau tidak mengawal dakwah dan Islam ini, tetap Islam dan dakwah ini akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, termasukkah kita, Pak, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal agamanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan lain, libat